Nah, memang ini yang cukup gregetan ya. Gregetan apa? Ya, di Raja Ampat tiba-tiba ada tambang nikel. Nah, bayangkan loh, Raja Ampat itu destinasi wisata yang cukup populer sekali ya. Bahkan wisatawan luar negeri itu juga berbondong-bondong datang ke Raja Ampat karena keindahan alamnya. Keindahan alam yang sangat eksotis dan lain sebagainya. Tiba-tiba setidaknya akan dirusak oleh tambang nikel yang belum tentu tambang nikel tersebut bisa mensejahterakan masyarakat sekitar, bisa menjadi fondasi APBN dari Indonesia. Tetapi apa yang didapat lokasi wisata Raja Ampat bisa saja rusak terkait hal ini. Dan ini pun juga sangat membingungkan sekali, di mana menteri-menteri itu kaget. Tiba-tiba ada tambang nikel di Raja Ampat. Nah, perizinannya itu di mana kira-kira? Kira-kira langsung ke kementerian atau seperti apa? Nah, ini juga sangat lucu sekali, di mana semua menteri-menteri Pak Prabowo seolah-olah cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, semoga saja yaitu cepat atau lambat akan terungkap ya. Bukan tambang dikeru habis-habisan, menyisakan kerusakan alam yang sangat luar biasa, tetapi tidak bermanfaat atau tidak mensejahterakan warga sekitar dan lain sebagainya. Ini juga sangat wow sekali. Pada saat lalu juga ada rame ya pembicaraan pada saat lalu. Bahkan konon katanya itu Pak Jokowi sudah menstop ekspor biji nikel ya. Tetapi ternyata di Cina itu impor dari Indonesia itu sangat banyak sekali. Ternyata Cina itu mengimpor biji nikel, tetapi di sini tidak ada nikel keluar diekspor ke luar negeri. Nah, ini juga ada permainan apa? Pantas saja ya di tengah mobil listrik yang sangat masif sekali, dan akhirnya juga ada tambang nikel gila-gilaan ya. Dan bahkan di Raja Ampat loh, Raja Ampat saya belum ke sana, masa sudah rusak sih? Ini kan sangat wow sekali. Ini bahkan dikomentari oleh John Sitorus. Tiba-tiba semua menteri kaget ada tambang nikel di Raja Ampat. Menteri LH ngaku ambil langkah hukum, Menteri SDM ngaku akan evaluasi, utusan khusus tiba-tiba ikut nimbrung, Wamenpar meminta agar Raja Ampat dijaga, Wakil Menteri Luar Negeri juga nimbrung, DPR juga nimbrung. Rakyat dipertontonkan seolah-olah aktivitas tambang itu baru terjadi tadi malam lalu kaget, padahal mustahil ada yang berani nambang nikel di Raja Ampat jika tidak ada yang memberi izin. Proses pengurusan izin, mobilisasi, alat berat itu butuh waktu yang lama. Lalu kenapa semua tiba-tiba kaget? Jangan sampai Gibran juga ikut kaget. Awok wok wok. Harusnya Gibran tahu ya, padahal kalau kita lihat pada saat lalu Gibran itu juga mengunjungi ke Papua belum lama ini. Seharusnya juga belusukan di Raja Ampat lah, apakah ada aktivitas tambang dan lain sebagainya. Nah, ini aktivitas tambang memang sangat wow sekali ya. Nah, kalau selesai menambang diperbaiki dan lain sebagainya, nah selesai tambang itu juga langsung ditinggal dan terjadi kerusakan dan lain sebagainya. Ini yang membuat kerugian negara dan masyarakat sekitar ya, kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan. Ini juga harus difikirkan ya, bukan tambang ugal-ugalan tetapi manfaat bagi negara tidak ada. Dan kalau kita lihat dari pemasukan APBN itu yang paling tinggi itu ya dari pajak. Pajak itu hampir 85%. Bayangkan 85% itu dari pajak. Cukai rokok, BUMN itu hanya seberapa dari cukai rokok. Jadi sangat sedikit sekali. Dari total 2.500-an triliun, BUMN hanya menyumbang setidaknya hanya 87 triliun. Cukai rokok 400 triliun dan sisanya itu adalah dari pajak. Tetapi kalau kita lihat dari tambang misalkan, apakah ada kira-kira ya? Ya, menurut saya yang paling keren itu ya cukai rokok. Cukai rokok benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Cukai rokok hampir 400 triliun setiap tahunnya. Tetapi dari tambang-tambang di sini kayaknya tidak ada ya. Ini juga harus menjadi evaluasi dari Pak Prabowo Subianto ya. Seharusnya kekayaan alam di Indonesia itu dimanfaatkan betul untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat. Bukan digali terus tetapi langsung ditinggal dan tidak bermanfaat bagi negara atau bahkan dari masyarakat ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, heboh izin tambang nikel di Raja Ampat, Bahlil tegas bilang begini. Wow, seharusnya
ya ikut bertanggung jawab lah, apalagi juga Menteri SDM ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahlil buka suara perihal adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua yang disebut-sebut mengancam ekosistem alam sekitar. Menurut Bahlil, pemerintah bakal mengevaluasi kembali aktivitas pertambangan nikel yang ada di wilayah tersebut dengan memanggil pemegang izin usaha pertambangan IUP, mengingat selama ini Raja Ampat dikenal sebagai daerah pariwisata. Nanti saya pulang, saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengar Dijen saya akan panggil pemilik IUP, mau BUMN atau swasta, kata Bahlil di Jakarta, dikutip pada Kamis 5 Juni. Kenapa harus nunggu pulang dulu ya? Seharusnya langsung dipanggil lah, atau bahkan di stop. Karena itu adalah tempat wisata yang sudah mendunia. Dan bahkan juga pertambangan nikel itu akan mengancam ekosistem di dalam Raja Ampat. Seharusnya langsung di stop lah, tegas lah. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Papua sendiri juga merupakan daerah otonomi khusus yang mempunyai kewenangan termasuk adanya aspirasi masyarakat terhadap kegiatan tambang di wilayah mereka. Sama dengan Aceh, jadi perlakuannya juga khusus. Ini mungkin saja saya melihat ada kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi. Nanti tambangnya itu kita akan sesuaikan dengan AMDAL saja, kata dia. Sebagaimana yang ramai diberitakan terdapat aktivitas tambang nikel diketahui merambah Pulau KW, Pulau Gak, hingga Pulau Manuran. Kondisi ini dinilai akan merusak ekosistem laut dan darat. Nah, bahkan dari sini Menteri LH juga akan menyiapkan langkah hukum ya terkait tambang nikel di Raja Ampat ini. Menteri Lingkungan Hidup Hanif menegaskan akan turun langsung meninjau aktivitas tambang nikel yang diduga merusak ekosistem Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia juga membuka kemungkinan penindakan hukum jika terbukti ada pelanggaran. Raja Ampat sedang kami teliti, mapping sudah kami lakukan. Saya akan kesana setepatnya, ujar Menteri LH Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif dalam pernyataan usai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Badung, Bali pada 5 Juni. Hanif menambahkan kementeriannya tidak akan tinggal diam jika tambang nikel terbukti mengancam kelestarian lingkungan, atau paling tidak kami akan segera ambil langkah-langkah hukum terkait aktivitas tambang di Raja Ampat setelah kajian selesai. Kalau terbukti melanggar akan kami tindak. Ya, seharusnya sudah melanggar lah, apalagi aktivitas nikel di Raja Ampat sudah melanggar lah itu. Apalagi juga itu adalah daerah pariwisata yang sudah mendunia ya. Seharusnya tidak ada aktivitas semacam ini, tidak ada aktivitas tambang dan lain sebagainya. Pernyataan ini muncul menyusul kritik keras dari masyarakat sipil terhadap ekspansi tambang nikel di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Raja Ampat, kawasan yang dikenal sebagai salah satu surga biodiversitas laut dunia dan ikon pariwisata Indonesia. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan datang langsung ke Raja Ampat. Saya ingin lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa masyarakat sampai bersuara keras seperti ini. Ya jelas bersuara keras lah. Kadang-kadang bersuara keras juga tidak dihiraukan ya kadang-kadang ya. Dan untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.